pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Di sini saya akan membacakan ringkasan bab 4 Analisis Lingkungan Bisnis, yaitu tentang media berita dan isu bukan pasar. Media berita adalah sumber informasi utama bagi mereka yang berada di lingkungan non-pasar. Ini mengingatkan publik, aktivis, dan LSM, pejabat publik, dan kelompok kepentingan untuk masalah non-pasar dan aktivitas perusahaan. Mereka yang tertarik untuk memajukan suatu masalah mungkin mencoba menggunakan media sebagai komponen dari strategi non-pasar mereka. Meskipun media menjaga kemandiriannya, kadang-kadang dapat menemukan komponen dari strategi tersebut layak diberitakan seperti dalam episode Alat. Karena media berita memainkan peran penting dalam perkembangan masalah non-pasar, manajer harus menilai masalah mana yang kemungkinan besar akan diliput oleh media dan diperlakuan yang akan diterima oleh masalah tersebut. Teori liputan dan perlakuan memprediksikan bahwa media berita akan meliput isu-isu dengan minat intrinsik audiens atau persepsi signifikasi sosial. Cerita lebih mungkin menjadi berita jika memiliki minat audiens yang luas. Kedekatan kepentingan manusia, kontroversi dan konflik untuk televisi dan internet, daya tarik visual. Signifikasi sosial berkaitan dengan peran media sebagai pelindung hak publik untuk mengetahui. Dalam peran ini, media terkadang terlibat dalam advokasi dengan membuat penilaian atau mendukung kebijakan tertentu. Media membutuhkan informasi untuk ceritanya, dan dalam banyak masalah bisnis ada sumber informasi terbaik dan paling murah. Perusahaan dengan demikian memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan jurnalis yang meliput masalah bisnis secara teratur. Manajer dapat dipanggil untuk berinteraksi dengan media, dan untuk mempersiapkan interaksi tersebut, mereka perlu diinformasikan sepenuhnya tentang masalah yang dipermasalahkan serta tentang audiens yang mungkin. Masalah bisnis seringkali rumit dan mungkin sulit untuk diliput oleh televisi dan media umum. Meskipun media menerapkan standar keakuratan, keadilan, dan keseimbangan pada sebuah cerita, media memiliki intensif untuk membuat berita menarik bagi penonton, dan oleh karena itu mungkin terlalu menekankan pada konflik dan kontroversi. Ini juga dapat menyederhanakan cerita agar sesuai dengan slot waktu, batas ruang, atau tenggat waktu. Banyak keluhan tentang liputan berita bisnis diakibatkan oleh penyederhanaan yang berlebihan. Media berita adalah bisnis sekaligus profesi. Perusahaan media dimotivasi oleh pertimbangan keuntungan, dan jurnalis memiliki kepentingan karir. Kontrol editorial mengatur perilaku, dan jurnalis dipandu oleh standar profesional. Namun ada ketegangan antara standar tersebut dan intensif perusahaan dan individu, seperti yang ditunjukkan oleh kasus bab The News of the World. Subjek berita seringkali dipercaya bahwa mereka diperlakukan tidak adil atau bahwa sebuah berita tidak akurat atau bias. Salah satu cara untuk meminta bantuan adalah gugatan pencemaran nama baik, tetapi tuntutan hukum semacam itu biasanya mahal dan sulit untuk dimenangkan. Standar di mana suatu kasus dinilai penting untuk hasil akhirnya. Untuk figur publik, standar tersebut diartikulasikan dalam News Work Time Fee, Sulfine. Standar ini memberikan perlindungan yang cukup besar bagi media karena seorang tokoh masyarakat harus menunjukkan kebencian yang sebenarnya dan mengabaikan kebenaran secara sembrono.
Beberapa kritikus menyerukan pembatasan media berita. Terlepas dari penyimpanan dan pelanggaran sesekali, media berita memainkan peran penting dalam demokrasi dan ketidaksempurnaan dalam liputan dan perlakuan berita mungkin menjadi biaya yang ditanggung untuk manfaat yang diberikan. Seperti yang ditulis Thomas Jefferson, jika saya memutuskan apakah kita harus memiliki pemerintah tanpa surat kabar atau surat kabar tanpa pemerintah, saya tidak perlu ragu untuk memilih yang terakhir. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana pengaruh media berita terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan. Berikan contoh media berita yang Anda ketahui. Apakah Anda perlu bekerja sama dengan media? Jelaskan. Media sosial berkembang cepat dengan diiringi komunikasi bisnis, sehingga dalam waktu singkat ini menjadi aspek penting untuk pemasaran digital, serta memberikan kemudahan yang digunakan untuk membantu pembisnis online, terutama pembisnis wanita yang ingin menjangkau jutaan pelanggan yang ada di seluruh dunia. Sangat disayangkan jika pebisnis tidak menerapkan komunikasi bisnis dalam menyebarkan produk, karena jika menggunakan media sosial, bisnis akan cepat tersebar ke seluruh dunia sebagai salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat. Media sosial memegang peran signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Contoh media berita yang saya ketahui yaitu kompas.com, liputan6.com, dan tribunnews.com. Bagi organisasi, sangatlah penting untuk melakukan kerjasama dengan media berita, karena dapat mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang ditulis maupun yang ditayangkan di media elektronik. Selanjutnya, saya akan membacakan ringkasan dari video, yaitu prinsip pasar berita media online. Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang. Sifat berita yaitu akurat, lengkap, adil, dan berimbang, objektif, ringkas dan jelas, dan hangat. Unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H, yaitu what, when, where, who, why, dan how. Nilai berita yaitu ditentukan oleh beberapa indikator penting, menarik, timelines atau waktu, aktualitas. Semakin baru sebuah berita, maka nilainya semakin tinggi. Audiens butuh kecepatan atau informasi terbaru. Kemudian proximity atau pendekatan, berupa kedekatan geografis maupun emosional dan peristiwa yang mengandung unsur pendekatan. Impact atau dampak, peristiwa yang terjadi seberapa besar akan mempengaruhi masyarakat. Kemudian ada prominence atau tokoh, keberadaan tokoh yang terkenal dan berpengaruh juga akan mempengaruhi dan menarik perhatian publik. Konflik, yaitu peristiwa yang mengandung pertentangan, senantiasa menarik perhatian pembaca. Kemudian keunikan, sesuatu yang tidak lazim, aneh atau tidak normal, memiliki daya pikat tersendiri untuk manusia. Human interest, informasi yang mengandung drama dan mengunggah perasaan manusia. Currency, yaitu peristiwa yang kini tengah viral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.